Oke, hari ini kita akan mengupas sebuah gagasan yang jujur aja kedengarannya radikal banget. Gimana kalau kecerdasan buatan atau AI bukan cuma sekedar teknologi canggih, tapi bisa jadi kunci bagi sebuah negara untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunannya? Yuk, kita dalami ide yang cukup provokatif ini. Nah, ide besarnya itu dimulai dari metafora yang kuat ini. Coba dibayangkan, ada otak tambahan yang bisa dipakai oleh satu negara penuh. Jadi AI di sini nggak dilihat sebagai alat biasa, tapi sebagai sesuatu yang bisa mengubah aturan main secara fundamental dalam pembangunan global. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi pertanyaannya, apa ini beneran cuma angan-angan atau jangan-jangan ini adalah gambaran masa depan? Mari kita coba bedah bareng-bareng gimana caranya AI ini bisa jadi akselerator utama bagi negara-negara berkembang. Lantas, gimana sih cara kerja otak tambahan ini dalam prakteknya? Apa aja yang bisa dilakukannya? Nah, ini dia jantungnya. Kemampuan inti AI itu adalah pembelajaran eksponensial. Maksudnya gini, informasi yang butuh kita pelajari bertahun-tahun, AI bisa lahap cuma dalam hitungan detik. Dia jadi semacam mentor digital super cerdas. Kecepatan inilah yang jadi kuncinya. Contohnya di dunia pendidikan nih. Wah, dampaknya bisa luar biasa. Bayangin, setiap siswa bisa dapat rencana belajar yang khusus dibuat untuk dia. Atau ada tutor virtual yang siap sedia 24 jam. Ini bukan cuma soal bikin belajar jadi lebih cepat loh, tapi bikin pendidikan jadi jauh lebih adil. Dan kemampuannya nggak berhenti di situ. Kita lihat sektor yang paling mendasar, kesehatan dan pangan. Mulai dari deteksi penyakit yang jauh lebih akurat dan dini, sampai bantu petani mengoptimalkan irigasi biar hasil panen melimpah. Ini dampaknya langsung ke perut dan kesehatan masyarakat. Benar-benar fundamental. Oke, jadi kita udah lihat pendidikan, kesehatan, ekonomi, ini semua kan pilar-pilar penting. Tapi kalau semua ini digabungkan, efeknya itu jadi berlipat ganda. Bahkan bisa sampai mengubah peta kekuatan geopolitik dunia. Nah, ini bagian yang makin seru. Disinilah kita masuk ke sebuah teori yang cukup provokatif. Idenya adalah karena AI punya potensi pemerataan yang gede banget, ini justru bisa jadi ancaman buat tatanan dunia yang udah mapan sekarang. AI ini disebut sebagai the great equalizer atau penyeimbang hebat. Kenapa? Karena dia bisa mendemokratisasi akses ke ilmu pengetahuan dan keahlian. Keunggulan yang tadinya cuma dipegang oleh segelintir negara maju, sekarang bisa jadi terkikis. Kalau gitu, kenapa ya kita sering banget dengar narasi soal bahaya AI, robot bakal ngambil alih kerjaan, kiamat teknologi, dan semacamnya. Nah, untuk ngerti ini, kita perlu lihat, siapa sih yang paling kencang menyuarakan narasi-narasi ketakutan ini? Jadi ada dua cara pandang di sini. Di satu sisi, ada narasi umum yang fokus ke risiko, nanti banyak yang kehilangan pekerjaan, ada bahaya etis, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, ada interpretasi baru yang lebih kritis. Jangan-jangan, narasi ketakutan ini sengaja dihembuskan untuk mempertahankan dominasi, untuk ngerem laju pesaing-pesaing baru. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang mungkin paling radikal dari semuanya, yaitu gimana AI bisa merevolusi cara sebuah negara mendapatkan teknologi. Biasanya kan, kalau mau alih teknologi itu prosesnya panjang, mahal, dan kita seringkali harus bergantung beli lisensi dari negara maju. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ada cara untuk bypass semua itu? Disinilah muncul istilah unik, prinsip mencontek. Tapi ini bukan mencontek dalam arti negatif ya. Ini adalah kemampuan AI untuk belajar super cepat dari inovasi-inovasi yang ada di seluruh dunia, lalu mengadaptasinya. Inilah konsep jalan pintas teknologi. Prosesnya ada 3 tahap, simple tapi powerful banget. Pertama, analisis. AI bakal membaca jutaan paten dari seluruh dunia. Kedua, simulasi. Dia akan coba-coba dan menyesuaikan teknologi itu dengan kebutuhan lokal. Terakhir, generasi. Dia akan menghasilkan cetak biru baru yang udah dioptimalkan. Ini benar-benar jalan pintas menuju kemandirian inovasi. Tentu, ini menantang banget konsep soal hak kekayaan intelektual yang ada sekarang. Tapi tujuannya jelas, bukan lagi cuma sekedar ngejar ketertinggalan, tapi membangun otonomi teknologi yang sesungguhnya. Tapi tentu aja, semua visi keren ini nggak datang tanpa tantangan. Jalannya nggak mulus, ada rintangan-rintangan yang sangat nyata dan harus dihadapi. Setidaknya ada 5 tantangan utama, mulai dari infrastruktur internet yang belum merata, kurangnya talenta ahli AI di dalam negeri, sampai data berkualitas yang seringkali susah didapat. Belum lagi soal regulasi yang harus jelas dan etis, dan tentunya butuh investasi yang nggak sedikit. Semuanya saling terkait. Dan semua ini membawa kita ke titik akhir, sebuah momen penentuan.
momen untuk memilih dan mengambil peluang yang ada di depan mata. AI ini nawarin kesempatan yang langka banget. Kesempatan untuk melompat, melewati tahapan-tahapan pembangunan yang biasanya butuh puluhan tahun. Ini bukan jalan biasa, ini jalan pintas. Tapi, jalan pintas ini butuh tindakan yang cerdas dan strategis, dimulai dari sekarang. Jadi apa yang harus dilakuin? Ya harus proaktif. Investasi besar-besaran di infrastruktur digital. Mencetak generasi baru yang melek AI, bikin kebijakan yang mendukung inovasi lokal, dan membangun ekosistem riset yang kuat. Kuncinya jangan pasif menunggu, tapi aktif membangun fondasinya. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Apakah AI akan jadi jembatan yang akhirnya menutup kesenjangan antar bangsa? Atau malah jadi medan perang baru untuk berebut dominasi global? Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua dari pilihan-pilihan yang kita buat hari ini.